warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perbedaan utama koperasi dengan bentuk badan usaha lain dan macam-macam koperasi. Di sini saya Anggi Fibirudianto akan membahas tentang jenis-jenis koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Yang pertama, yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen yaitu koperasi yang anggota-anggotanya adalah produsen. Koperasi ini menjalankan beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama yaitu pembelian ataupun pengadaan input yang diperlukan anggota. Kedua, pemasaran hasil produksi atau output yang dihasilkan dari usaha anggota. Yang ketiga yaitu proses produksi bersama atau pemanfaatan sarana produksi secara bersama. Dan yang terakhir yaitu menanggung resiko bersama atau menyediakan kantor pemasaran bersama. Yang kedua yaitu koperasi konsumen. Koperasi konsumen yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Di sini fungsi pokok koperasi konsumen adalah yang pertama, menyelenggarakan pembelian atau pengadaan barang atau jasa kebutuhan anggota yang dilakukan secara efisien, seperti membeli dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, yaitu menyelenggarakan inovasi pengadaan seperti sumber dana kredit dengan bunga yang rendah, diantaranya pemanfaatan dana bergulir, pembelian dengan diskon, dan pembelian dengan kredit. Yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam ini menyelenggarakan layanan tabungan dan sekaligus memberikan kredit bagi anggotanya. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota, memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda sebagai pemilik dan nasabah. Dalam kedudukan sebagai nasabah, anggota melaksanakan kegiatan menabung dan meminjam dalam bentuk kredit kepada koperasi. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito merupakan sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana dari anggota itu menjadi modal yang selanjutnya oleh koperasi disalurkan dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Selanjutnya yaitu koperasi pemasaran. Koperasi ini mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat berproduksi. Dan yang terakhir yaitu koperasi jasa. Koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa dan atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Sedangkan dalam status anggota sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa atau koperasi pemasaran jasa. Koperasi dengan lebih dari satu kegiatan usaha sering disebut sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya koperasi pemasaran di mana koperasi melaksanakan pemasaran produk dan jasa. Oke, untuk materi selanjutnya masuk ke materi jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi konsumen, kedua, koperasi produsen, ketiga, koperasi simpan pinjam, keempat, koperasi pemasaran. Dan partisipasi anggota sebagai pemilik, yaitu pertama, melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi. Yang kedua, berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, partisipasi dalam kontribusi modal dan pemupukan modal keuangan koperasi dan ikut menanggung risiko usaha. Selanjutnya, partisipasi anggota sebagai pengguna, yaitu memanfaatkan barang-barang yang ada di koperasi. Dan selanjutnya, memanfaatkan layanan jasa konsultasi koperasi, penyediaan input atau sarana produksi. Selanjutnya, memanfaatkan jasa simpanan dan kredit atau pinjam koperasi. Yang terakhir, menjual barang hasil produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh anggota koperasi. Keterangannya yaitu koperasi yang mengelola waserba, koperasi jasa konsultan, dan koperasi simpan pinjam, dan koperasi pemasaran. Selanjutnya, macam-macam koperasi ada 3, yaitu berdasarkan jenis usahanya, yang kedua berdasarkan anggotanya, yang ketiga berdasarkan tingkatnya. Yang pertama berdasarkan jenis usahanya, ada koperasi simpan pinjam atau KSP, ada koperasi serba usaha koperasi, dan koperasi konsumsi sama koperasi produksi. Yang kedua berdasarkan keanggotaannya,
yaitu ada koperasi petani, koperasi sekolah, koperasi unit desa, dan koperasi pasar. Dan yang terakhir, yang ketiga, berdasarkan tingkatnya ada koperasi primer dan koperasi sekunder. Nah, kaitannya dengan koperasi wanita Sekar Kartini, yaitu koperasi kelompok kami ini masuk terhadap jenis koperasi serba usaha. Koperasi versus badan usaha. Koperasi didirikan atas dasar kesamaan cita-cita serta kesamaan hak dan kewajiban di antaranya para anggotanya. Lalu yang kedua, tujuan koperasi adalah menyelenggarakan usaha bersama guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Yang ketiga, koperasi lebih mementingkan peningkatan kesejahteraan anggotanya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Sedangkan badan usaha, tujuan pendirian usaha lain atau disebut badan usaha lain adalah untuk menghasilkan barang dan jasa dengan memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Yang kedua, prestasi perusahaan biasanya diukur dari segi jumlah keuntungan yang diperolehnya. Jika dikaitkan dengan jenis koperasi pada kelompok kami, yakni koperasi wanita Sekar Kartini, pengguna koperasi ini merupakan perempuan yang memajukan koperasi hingga berumur 39 tahun. Banyak para anggotanya sudah memiliki usaha kecil menengah atau UKM. Di sumber koperasi wanita ini bisa disebut koperasi yang sangat maju sebab sudah memiliki 1.400 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Anggota itu dibagi dalam bentuk 69 kelompok. Satu kelompok ada yang terdiri dari 15 hingga 35 orang. Di sini saya Irfan Arizal, NIM 171114 akan menjelaskan materi dari slide 10 sampai 13 hingga keterkaitan materi yang dijabarkan dengan koperasi yang diteliti. Dalam slide nomor 10 menjelaskan perbedaan antara koperasi dengan badan usaha lain dalam siapa pemilik usaha dan permodalannya. Dalam koperasi, pemilik koperasi adalah semua anggota yang berada dalam koperasi. Dan kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak di tangan rapat anggota. Dan masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kedudukan yang akan ditempuh dalam koperasi. Kemudian, kebijakan yang ditetapkan oleh rapat anggota harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dan harus dipertanggungjawabkan secara periodik. Lalu, dalam badan usaha lain, kekuasaan pada perusahaan perseroan ada di tangan pemilik atau pemegang saham. Kemudian jumlah pemilikan saham akan sangat menentukan dominasi pemegang saham dalam menentukan kebijaksanaan yang akan dijalankan oleh manajemen perusahaan. Kemudian perbedaan koperasi dengan badan usaha lain dalam bagaimana keanggotaan dan voting pemilihan pengurus itu dilakukan. Dalam koperasi, untuk voting pemilihan pengurus itu harus dilakukan dalam rapat anggota dan itu harus melibatkan seluruh anggota. Kemudian hubungan antara koperasi dan para anggotanya bersifat langsung. Dan para anggotanya mempunyai kesempatan yang sama untuk melibatkan diri secara aktif dalam pengelolaan dan pengawasan jalannya usaha koperasi. Sedangkan dalam badan usaha lain, hubungan antara kegiatan perusahaan dengan para pemilik pemegang saham sifatnya adalah tidak langsung. Kemudian hubungan materi yang dijabarkan dengan koperasi yang diteliti adalah koperasi yang diteliti termasuk dalam koperasi jenis simpan pinjam, yang dimana sudah dijelaskan dalam materi slide sebelumnya. Koperasi yang diteliti bernama Koperasi Wanita Sekar Kartini, yang berdiri sejak tanggal 21 April 1979 yang dirintis oleh sekelompok ibu rumah tangga yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu-ibu khususnya dan masyarakat umumnya. Koperasi wanita tersebut telah memiliki jumlah anggota sebanyak 1.133 anggota yang secara keseluruhan adalah wanita dan terdapat anggota laki-laki namun hanya sebatas anggota luar. Kemudian struktur organisasinya di mana yang paling atas itu rapat anggota, kemudian di bawahnya ada pengurus dan pengawas, lalu di bawahnya petugas pembina, kemudian di bawahnya lagi karyawan, dan yang paling terakhir adalah anggota. Bisa dikatakan Koperasi Wanita Sekar Kartini sebagai sebuah koperasi yang memiliki struktur yang hampir sama dengan koperasi-koperasi pada umumnya. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Rapat anggota dalam perjalanannya memiliki wewenang untuk menunjuk pengurus dan pengawas dalam menjalankan koperasi. Sedangkan untuk pengurus Koperasi Sekar Kartini memiliki masa jabatan selama 1 periode kepengurusan dengan lama masa periode selama 2 tahun. Kemudian jumlah pengurus dalam Koperasi Sekar Kartini berjumlah 5 orang dengan jabatan pertama Ketua 1 dan Ketua 2. Lalu Sekretaris, kemudian Bendahara 1 dan Bendahara 2. Kemudian untuk petugas pembina sendiri berjumlah 5 orang. Lalu karyawan memiliki tugas untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan usaha koperasi dan untuk melayani anggota. Koperasi Wanita Sekar Kartini bisa dikatakan sebagai koperasi yang dianggap berhasil karena koperasi ini sampai dengan tahun 2013 memiliki total aset sebesar hampir 5 miliar. Ya baik, terima kasih kepada teman-teman sudah membagikan waktu
untuk saya menjelaskan tentang slide nomor 15, yaitu siapa yang menentukan kebijaksanaan. Nah, di situ ada tulisan yang mana di situ ada koperasi versus dengan badan usaha lain. Nah, kalau koperasi, menurut saya memang dalam pengambilan keputusan atau kebijakan itu adalah pengurus. Mengapa? Karena koperasi tersebut itu dijalankan dengan asas kekeluargaan. Artinya, koperasi tidak bertujuan untuk meningkatkan untuk menguntungkan satu orang saja, tetapi menguntungkan terhadap anggota-anggota yang lain. Yang mana untuk mencapai keuntungan bersama haruslah dengan kiat dalam menjalankan tugas sesuai dengan kebijakan yang sudah dimusyawarahkan bersama. Dengan demikian, setiap anggota haruslah mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi, serta semua keputusan yang telah disepakati bersama dalam rapat anggota dan untuk tujuan bersama. Sehingga kesimpulan menurut saya pribadi itu, koperasi ini itu bukanlah milik satu orang, akan tapi secara tidak langsung itu milik semua anggota maupun pengurus. Tidaklah semisal ketua pengurus, ketua dalam koperasi tersebut, semisal koperasi Sekar Kartini, hanya ketuanya saja yang dapat menguntungkan, dan yang lainnya itu tidak dapat keuntungan dari hasil proses kerjasama tersebut. Akan tapi dalam koperasi ini yang mendapat keuntungan itu semuanya. Berbeda dengan badan usaha, yang mana kalau badan usaha tersebut itu hanyalah orang yang mempunyai usaha tersebut yang mendapatkan keuntungan. Yang menentukan kebijakan ya pastinya orang yang mempunyai badan usaha tersebut. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Masuk ke perbedaan antara koperasi dan badan usaha lain yang keenam, apakah balas jasa atas modal itu terbatas? Baik, untuk pembahasan koperasi tersendiri, balas jasa atas modal pada koperasi itu terbatas karena pada umumnya di koperasi tersebut ruang lingkupnya itu cukup terbatas, hanya cukup anggota pengurus saja, yang dimana modalnya nanti itu dialokasikan untuk bisa misalkan kayak koperasi unit usaha, bisa memproduksi sebuah produk seperti itu. Sementara badan usaha lain, balas jasa atas modalnya itu tidak terbatas karena tergantung kebijakan perusahaan. Misalkan perusahaan menargetkan sampai omset sekian seperti itu. Masuk ke perbedaan yang ketujuh, siapa yang akan menerima hasil dari usaha tersebut. Jika di koperasi, koperasi tidak menggunakan istilah keuntungan, namun menunjukkan selisih antara penghasilan yang diterima selama periode tertentu dengan pengorbanan yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan tersebut. Nah, yang kedua, selisih tersebut dikenal sebagai sisa hasil usaha atau SHU yang dibagikan kepada anggota sesuai pertimbangan jasa masing-masing anggota. Sementara badan usaha lain, pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan jumlah pemilikan saham oleh masing-masing pemegangnya. Dalam praktiknya, pemegang saham mungkin juga tidak akan mendapatkan bagian keuntungan apabila hal ini dikehendaki oleh pemegang saham mayoritas. Perbedaannya ada pada antara kalau di koperasi ini sudah pasti anggota itu mendapatkan sisa hasil usahanya, sementara di badan usaha lain, misalkan di industri ataupun pabrik, kalau misalkan pada periode tersebut dirugikan, pemegang sahamnya bisa dapat penghasilan atau tidak keuntungan. Istilahnya keuntungan seperti itu. Sementara pada pembahasan perbedaan koperasi dengan badan usaha lain yang terakhir, siapakah yang bertanggung jawab terhadap kerugian? Pada koperasi yang bertanggung jawab terhadap kerugian adalah anggota dan sejumlah modal equity, di mana kerugian ini ditanggung bersama oleh anggota pengurus, anggota koperasi tentunya. Sementara pada badan usaha lain yang bertanggung jawab terhadap kerugian bagi perusahaan perorangan adalah pemilik. Untuk firma para sekutu dan untuk perseroan adalah pemegang saham. Seperti itu. Kaitannya dengan koperasi wanita Sekar Kartini, tentunya pada koperasi ini yang bertanggung jawab adalah anggota pengurus dari koperasi itu sendiri.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.